sudah didaftarkan di BPCB Jambi, BPCB, sehingga ini terselamatkan. Tinggal kalau sudah seperti ini, saya setuju dengan kita adakan kegiatan supaya orang datang ke sini, gitu loh. Nah kalau nanti dia sudah tersosialisasi, apalagi hari ini disebar oleh medsos, kawan-kawan media, ya jurnalis, insya Allah ini akan ramai nantinya. Tinggal buat kalendernya boleh, gitu. Saya lanjutkan. Jadi semuanya ini adalah Palembang Lambung. Di situ ada bekas keraton. Bahkan ada yang berargumentasi, bahkan ini di Sriwijaya juga kemungkinan di sini. Ya silakan saja. Itu namanya orang berasumsi dan meneliti ya. Tapi yang nyata sekali ini diawali adalah Keraton Kutogawang. Itu jadi pusri sekarang. Di sini candi. Nah candinya ini masih perdebatan. Apa nama candinya? Ada saya baca di beberapa literatur namanya nyebutnya Candi Ing Laras, Candi Laras. Tapi belum berani dipatenkan karena masih menjadi debatable. Oke, kita nanti akan lakukan penelitian. Oke, kita anggap aja ini percandian. Karena bingung kata Kak Febri tadi di pojoknya ada makam keluarga Ki Gedeng Suro, maka disebutlah Candi Gedeng Suro katanya. Ya sudah nggak jadi masalah seperti itu kan. Ya, hanya penamaan. Kemudian kalau kita lihat dari situ ada motif-motif. Luar biasa nih candi ini. Dia motifnya tidak ada binatang, semuanya bunga-bungaan. Iya, lihat aja situ bunga gitu ya. Nggak ada hewan dia. Ini selaras dengan Islam sebenarnya. Ya, Islam juga melarang untuk gambar-gambar yang hewani seperti itu. Wah ini kok bisa cocok gitu ya antara Hindu Buddha ini dengan kita. Ini memang Allah menggariskan untuk bertemu satu peradaban, dua peradaban untuk ketemu di satu titik gitu loh. Oke, sudah. Baru-baru ini di sini saya 2008 ikut penggalian di samping ini ya, ikut penggalian 2008 yang di pagar ini waktu digali itu banyak keramik pecahan-pecahan masa lalu. Itu bersama bala arkeologi saya ikut. Kemudian konon barusan cerita Yang Mulia Sultan dia dulu bersama almarhum SMB3 agak dekat dulu karena direkam kan. Oke. Tes, oke. Kita ulang lagi. Di balik pagar itu saya ikut penggalian arkeologi, itu banyak sekali ditemukan sisa-sisa pecahan keramik. Dan keramiknya kalau diteliti tua. Tua itu artinya memang masa lalu. Zaman Ming dan sebagainya gitu. Wah, ini memang benar-benar kota tua sebenarnya di sini. Kemudian Yang Mulia tadi cerita sambil di jalan. Dulu saya waktu masih menemani almarhum SMB3 ke sini, waktu itu belum jadi sultan malahan. Sering ke sini kunjungan, 2000-an ya misalnya. Juga ketemu keramik-keramiknya. Wah, malah belamburan. Mungkin bekas orang menggali. Konon kabarnya dulu, tahu tanya dengan Kuncen. Ada yang nyari juga di dalam tambang-tambang itu ya dulu ya. Diambil dari tambang itu, kemudian dikapar-kapari berantakan. Wah, saya pikir andai saya sudah waktu itu sudah paham seperti sekarang itu banyak sekali yang bisa kita selamatkan. Tapi hanya kemana? Kebanyakan pecah, tidak terselamatkan. Nah artinya ini bukan suatu tempat yang diragukan sejarahnya. Jelas kok sejarah. Berawal dari kerajaan Palembang, kemudian berubah menjadi Kesultanan Palembang, berawal dari rombongan Ki Gedeng Suro dan keturunannya yang hijrah. Nah, saya sepakat dengan Mas Eno yang hijrah, yang ngali di Palembang. Ngali kalau Palembang sama. Ya, ngali itu pindah. Ngali dari Demak ke sini. Karena tadi ngali ya ujungnya ngamuk kalau memang masih ditekan juga gitu ya. Oke, kita ambil aja kesamaan persepsinya. Nah, ketika dia mengali ke sini, pindah ke sini, bukan lari ya, lalu pindah ke sini, dia menghidupkan peradaban baru di Palembang ini. Yang memang sebelumnya sudah ada peradaban Hindu Buddha seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini jumlahnya 38 kami gali. Ada yang ngomong 37. Waktu itu kami ngitung memang 37. Ada juga yang pernah hitung, apa mahasiswa kami yang salah ngitung ngomong, Pak tadi 38 Pak. Jadi debatable, harus ngitung ulang ini. Tapi saya ambil kesimpulan 38 sementara ini. Nah, malah hitungan Kuncen 34 sekarang. Iya, jadi aneh juga ini ngitung ini. Ini ada kisah. Saya sering ngajak mahasiswa, ayo hitung berapa jumlah makamnya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas laporan Mas Erna 37 Pak. Saya 37. Kelompok yang lain laporan lagi 38 Pak. Yang mana benar? Sudah Pak 37 garis miring 38.
Kuncen 34 kok katanya. Nah kacau ya. Tapi itulah mungkin kealpaan manusia. Bagusnya itu di nomor memang sebenarnya penandaan. Tapi nomornya bukan di makam, di peta itu 1, 2, 3 ya seperti itu. Semacam market gitu ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke lah, kita ambil keseluruhan 34 sampai 38. Jumlah makam di sini banyak. Konon Bapak Ibu sekalian, Ustaz aja udah tahu kalau masa kecilnya dulu. Di tanah-tanah rumput yang kita pijak itu juga ada makam-makamnya juga dulu. Iyo, Nah, kan? Artinya kita secara tidak sadar nijai makam-makam itu. Makanya kenapa dia dibuat jalan supaya tidak turun ke rumput. Khawatir di situ ada makam-makam yang kita tijak. Yo kalau dia tuh hidup cak dia masih tadi jitaknya balak kita. Kekenya. Kau ini basing bah. Ini kira-kira itu kan. Cuman karena dia tadi, nah makanya dibuat jalan dikasih semen itu supaya kita tidak turun ke rumput. Saya kalau ingat itu ngeri juga sebenarnya. Karena berapa kali di sini saya tanya, benar enggak ini, Bu? Benar Pak, di sini ada kuburan dulu. Cuma dia dulu dalam bentuk batu-batu kali itu. Nah mungkin karena udah tertimbun ya. Oke lah, kita abaikan itu. Sekali lagi, kembali lagi. Jadi sudah clear. Di sini diberi merek makam Gede Ing Suro. Karena yang dimakamkan di sini adalah Ki Gede Ing Suro dan keluarga dan pengikutnya. Clear sudah itu. Kemudian ada dua peradaban, candi dan makam. Nah mau dinamakan candi juga boleh, mau dimakam juga. Cuman salahnya kita ini, kita hanya mempublikasi makamnya, sehingga untuk orang yang berwisata itu agak takut. Kesannya kan kalau ini cuma orang nak ziarah ini. Padahal kalau kita promosi candi, rame orang datang ke sini. Karena nak nyimak candi Kak Idham ya. Nah ini tugas Kak Idham kayak di Palembang Bangkit. Ada candi di sana tuh, tak cair nah fotonya itu nah. Dan tangganya juga unik. Wah luar biasa nih. Mohon maaf, ini kalau tidak ada kuburan, aku rasa lah banyak yang priwet di sini. Iya, mohon maaf ini sudah cuman karena ada kuburan orang agak ngeri gitu kan. Iya. Nah, artinya ngambil ini foto-foto background view ya. Iya, wah ini luar biasa nih sebenarnya destinasi ini. Nah, cuman ada masalah, pintu masuk bis nggak bisa masuk ke dalam, itu aja lah. Ah, itu bis, itu masalah. Apalagi bis Evastar itu yang besar-besar itu ya, wah susah kita. Kalau bis kecil mungkin masih bisa lah ya, masih bis tanggung itu. Pernah masuk bis ini? Pernah, nah yang tanggung itu. Tapi kalau yang besar-besar yang pariwisata itu, wah sulit itu. Nah ini PR untuk pemerintah. Nah ini mungkin masukan kita Mas Herno. Jadi pemerintah harus memfasilitasi bagaimana ini bisa masuk kunjungan. Sebenarnya gampang. Ada orang pariwisata nggak? Ini cuma ada Robi gitu ya. Ada juga ya Pak Gusti, mohon maaf Pak Gusti, buatkan paket Pak sebenarnya. Jadi orang datang dari bandara, dia buatkan paket. Salah satunya ke sini. Pertama itu dia didatangkan ke tempat pariwisata yang menarik. Jadi apa harapan Mas Eno tadi? Orang yang di sini hidup, yang parkir hidup, yang jualan hidup, yang kuncen juga hidup juga dia. Kenapa? Senang dia dapat kawan baru, pengunjung baru. Asak jengok, nah apa Ari lagi katanya. Asak ketemu oleh, aduh katanya Pak Ari lagi katanya. Jadi orang itu badan ada orang baru gitu loh. Nah kembali lagi ya. Baik, jadi Bapak Ibu bisa simpulkan ini candi dan makam. Dua ya kesimpulannya. Tumbuk jadi satu. Di atas tadi ada cerita tentang apa tadi? Abdullah tadi saya dengar ya, itu pengikut dari yang kita hormati Gede Ing Suro, dia juga ikut menyebarkan Islam. Ya ini cerita-cerita yang berkembang di masyarakat bahwa itu ada namanya Abdullah misalnya seperti itu, Panglima dan sebagainya. Nah ini yang menarik yang harus kita munculkan sebenarnya. Ya, iya. Ini Pak, kalau kita gali kalau kemarin yang di mana ya, yang di sebelah situ ya, yang heboh yang katanya ada bekas candi juga ya, Bata ya, yang Sriwijaya. Ternyata di sana Pak, kalau kita gali lagi ketemu lagi yang bata-bata saya ini. Berarti ditutup lagi memang, karena arkeologi tidak boleh dibuka kalau tidak dilanjutkan. Karena dibuka bukaannya gitu. Kalau tidak buka sedangkan baik tahu sudah titiknya, unjuk tanda tutup. Nah itu. Nah, yang jadi masalah begitu tutup, nggak digali-gali 10 tahun, 20 tahun ke depan hilang. Di bawah rumah orang. Karena lahan tanah kan milik orang. Harusnya cepat diselamatkan, dianggarkan, ini dibebaskan, terus dibuatkan anggaran penggalian.
Saya ikut penggalian Bukit Siguntang 2 kali, Bu Mary ya, kita sama guru-guru dulu ya 2 kali. Sudahnya selesai. Terus nak jadi apa tidak tahu, cuma pengen tahu deh, ada. Tapi tidak diteruskan. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya. Nah, kalau dia dibuka seperti ini, oh luar biasa. Ternyata di sini banyak masih sisa-sisanya, Mas Herno. Bukan hanya ini yang memang dibuka oleh Belanda. Ini Belanda yang buka ini, tahun 34 tadi. Iya, sudah saya kirim tadi. Ya. Wah, kalau tidak kerja Belanda, berarti orang kita tidak mampu buka itu. Aneh kan? Kalau lihat itu kan, padahal bukan tidak mampu sebenarnya. Iya, tidak galak juga memang gitu. Tidak mau tahu, tidak peduli, cuek bebek, jauh-jauh muda sekarang ini. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya. Wah, kalau penggalian kita banyak. Ini 2 peradaban yang berbeda, Hindu Buddha, kemudian masuk Islam. Sudah selesai di situ. Siapa kaki gede Ing Suro? Nah, itu yang jadi masalah. Beliau ini adalah keluarga Palembang yang hijrah dari Jawa ke Palembang. Konon di dalam manuskrip disebutkan 24 orang rombongannya ini waktu hijrah itu. Nah, 24 orang inilah yang kembali ke Palembang, kemudian menghidupkan lagi kerajaan Palembang. Turunannya, nah, anak pinaknya ini keturunan ke bawah itulah yang jadi raja-raja Palembang. Sampailah ke Sultan Abdurrahman terakhirnya. Di zaman Sultan Abdurrahman baru proklamasi jadi Kesultanan Palembang. Namanya berubah ke Sultan Palembang Darussalam. Artinya punya kaitan jelas. Sultanan itu punya kaitan jelas dengan sini. Makanya aku tadi ngomong dengan Ustaz Poji. Bagusnya Ustaz Poji kalau dirangkai haul ke depan. Wah, siap kata Ustaz Poji, ini masukan katanya. Ya, aku kan cuma ngenjuk masukan baik sebenarnya kan. Tidak juga ya ada di Ustaz Poji, misalnya kan itu. Jadi 24 orang ini balik ke Palembang, kemudian hijrah ke Palembang ini terus mendirikan lagi. Dia balik ke negeri leluhur sebenarnya. Tidak salah dia balik ke sini itu sebenarnya. Balik mengembangkan Palembang muncul sebagai kerajaan besar. Kita katakan kerajaan besar karena pengaruhnya sampai Nusantara loh. Bahkan muncul sebagai sebuah kerajaan yang menjadi pusat pendidikan dan pusat peradaban sastra Islam. Itu yang tidak pernah kita munculkan. Palembang ini menjadi pusat pendidikan, pusat agama, tempat orang belajar, dan pusat peradaban sastra. Karya sastranya banyak sekali. Kak Febri ini hobi bacanya, salah satunya. Kemarin dibaca per bab ya gitu ya. Luar biasa kalau mau kita gali. Nah ini yang paling penting. Artinya kita sekarang berada di atas situs yang sangat penting bagi kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang, bahkan Palembang secara umum, negeri Palembang, yaitu Sumatera Selatan. Dan kita bersyukur ada ide-ide seperti Mas Hernu ini yang punya ide, disambut oleh Kak Febri juga yang memang idenya sama, langsung jadi kegiatan ini. Nah ini yang perlu ini. Dan Bapak Ibu, kawan-kawan jurnalis, kami tidak ngundang lagi, artinya ini akan ada acara lanjutan-lanjutan. Ya, tinggal tengok schedule-nya aja ya, kalau mau ikut meliput terus silahkan. Bahwa kami mengundang secara resmi kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan komunitas, konten kreator ya. Kita ada sebulan sekali kan ada kunjungan ke beberapa makam-makam untuk liputan seperti ini, ziarah dan diskusi. Ada rangkaian. Ini sudah yang kedua, mungkin ada 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Insya Allah ini akan jadi kalender tahunan. Pariwisata tinggal buat anggaran, kita kerjasama dengan pihak pariwisata, sampaikan dengan Amin, Mang Amin, Sulaiman Amin ya, Pak Sulaiman, buatlah anggarannya. Kita dukung bagi dia program pariwisata seperti itu. Tak tahu, walaupun Gusti sekarang udah pindah ke ini kali ya, ke kebudayaan ya, tapi nggak apa-apa, sampaikan aja seperti itu. Sudah ya? Oh memang kebudayaan ya. Kukira dari pariwisata sebenarnya. Oke. Apalagi ya? Oh iya, di belakang ini itu ada kuburan. Itu diyakini ada Pangeran Nembing kapal. Nah itu perlu kita jingok kaget ya, yang ada kuburan hijau yang ya, Wan ya, dulu pernah ke situ ya. Nah, komunitas ziarah ini sudah melakukan situ. Di situ ada Pangeran Nembing kapal. Pangeran Nembing kapalnya ada ceritanya, oh luar biasa nih. Dia naik kapal miring langsung. Ya makanya dia nembing tuh miring dia. Dia ngucap, dia ini Pangeran, dia turun naik kita nih, gak usah. Kenapa Pangeran? Ya aku naik kapalnya miring. Tidak percaya Belanda ke Islam. Tahyul ujungnya. Ajaknya nian. Ayo naik. Begitu naik, di kapal miring. Nah, jadi disebut Pangeran Nembing kapal. Ceritanya unik itu. Ya, nah itu makamnya dari situ. Nah perlu kita restorasi, bukan dirubah.
diunjuk batas, bagaimana caranya nanti dengan kuncen sama-sama Wanda ya dari kebudayaan, ayo kita jaga. Masih banyak kok di sini makam-makam yang harus kita gali. Kesultanan mungkin melakukan inisiasi dengan kelompok Kopsis ya ziarah ini. Ayo bersinergi, Palembang Bangkit bantu. Ayo, kapan lagi? Banyak sekali nih yang masih kalau tidak kita cepat-cepat amankan, kaget jadi rumah kalau. Makin lama makin mahal tanah nih. Menurut samping Pusri masih galak uang begoyo rumah di sini. Iya, kalau secara kesehatan nggak kurang bagus tinggal di samping Pusri, amoniak masalahnya. Iya. Tapi tidak salah Pusri, ini Pusri bersedia loh dihijaukan, lahan hijau dibeli. Tapi ya tinggal masyarakat mau nggak dijual gitu. Nah ini ada regulasi seperti itu. Jadi di situ ada Pangeran Lembing Kapal di belakang rumah itu. Nah. Ada rumah-rumahan itu ya, WC itu ya. Nah di situ ada kuburan, ada Pangeran Lembing Kapal. Wah banyak sekali. Kalau kita naik ke Pucuk ke sana, itu Sabuk Kingking. Keluar sini belok kanan. Naik, disitulah tempat ditemukannya prasasti Telaga Batu. Sasti yang ada oleh Palak 7. Pucuknya Palak 7. Kata Akib juga ada telapak kaki katanya. Padahal sebenarnya kan telapak kaki, tapi dia ada semacam badak, kobra. 7 ekor sebenarnya. Nah itu namanya di Telago itu, di Telago Bukit apa? Sabuk Kingking, Telaga Batu di Sabuk Kingking. Nah ini memang kawasan tua nih semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang nak didiskusikan silakan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, kena azan, kita tunggu azan sebentar ya. Nanti kita lanjutkan. Nak ngopi-ngopi dulu, nak makan burgo silakan. Ada burgo